Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yakni tentang menghormati ilmu dan ahli ilmu. Kenapa ada pembahasan tentang menghormati ilmu dan ahli ilmu? Karena itulah satu-satunya cara supaya kita semua bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu, apa sih keberkahan itu? Para ulama mengatakan bahwasannya keberkahan itu al-barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi ketika ilmu seseorang itu berkah, maka dengan ilmu tersebut dia bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan pada dirinya sendiri, yang mana kebaikan tadi akan memberikan manfaat bagi dia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita berharap supaya ilmu kita bisa bermanfaat. Nah, caranya bagaimana? Akan kita bahas bersama-sama. Karena banyak mungkin sekarang penuntut ilmu rajin belajar, ya, namun ilmunya tidak bermanfaat. Yakni dia tidak bisa mendapatkan manisnya ilmu tersebut. Kenapa? Mungkin karena Allah mencabut berkah dari ilmu tersebut. Jadi dia tahu ilmu tersebut tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu dinamakan ilmu yang tidak bermanfaat, mungkin karena dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk memuliakan ilmu adalah dengan cara memuliakan guru. Hal ini pernah disampaikan oleh panutan kita, oleh menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Aku adalah hamba, aku adalah budak seorang yang pernah mengajariku walaupun itu cuma satu huruf, kata Sayyidina Ali. Insya'a ba'a, kata beliau. Kalau dia ingin menjualku, gak apa-apa, aku terima. Wa insya'a a'taqa, kalau dia ingin membebaskanku, gak masalah pula. Wa insya'a istarqa, dan jika dia ingin menjadikanku sebagai budak, maka hal itu juga gak masalah buatku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seperti itu luar biasanya, ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai pintunya ilmu, babul ilmi. Kata Rasul, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Ini adalah contoh bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah memuliakan gurunya sampai-sampai menganggap dirinya sebagai budak, ya, dari orang yang telah mengajarinya walaupun satu huruf. Nah, semoga ini bisa kita tiru juga, ya. Supaya apa? Supaya ilmu kita bisa bermanfaat, supaya ilmu kita bisa membawa kita kepada kebaikan. Ya. Kemudian, nah di sini ada contoh-contoh perilaku dalam menghormati guru itu seperti apa sih? Ya. Yang pertama adalah tidak melintas di hadapannya. Ya. Ketika ada guru sedang berjalan mungkin, antum jangan lari-lari kemudian memotong jalan guru tersebut. Ya. Berhenti dulu, kemudian persilahkan gurunya untuk berjalan melintas, kemudian silahkan antum melanjutkan jalannya atau lanjutkan larinya. Ketika antum mungkin main bola nanti di lapangan, ketika ada guru lewat, stop dulu di situ. Ya. Jangan malah melintas dengan seenaknya, karena apa? Itu bukan termasuk adab yang baik kepada seorang guru. Ya, apalagi ditendang nanti bolanya kena ke gurunya. Nauzubillah, ya. Jangan sampai itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak duduk di tempat duduknya. Ini adalah adab yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu nggak berani beliau duduk di tempat duduk gurunya. Beliau takzim, ya. Ketika gurunya datang, kursinya dibersihkan, ya. Ketika ada meja di situ, meja dibersihkan semua sehingga guru datang dalam keadaan rapi, bersih dan tertata. Itu adalah adab seorang murid pada gurunya yang kedua. Nah, kemudian
tidak berbicara kecuali atas izinnya. Ketika guru sedang menjelaskan di kelas, ya, mungkin sekarang ketika guru sedang menjelaskan online via Zoom ataupun yang lain, ya, antum tidak boleh berbicara sehingga diminta bicara atau diizinkan bicara. Ditanya misalkan, silahkan antum bicara. Tapi ketika nggak ditanya, ketika nggak diizinkan bicara, jangan mengeluarkan suara-suara, apalagi celutukan-celutukan aneh yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi sang guru atau teman-teman antum ketika belajar. Nah, itu bisa menyakiti hati gurunya. Kemudian nggak banyak ngomong kecuali dipersilahkan, ya, sama tadi, ya. Nah, kemudian tidak menanyakan sesuatu yang membosankan. Jadi pertanyaan-pertanyaan aneh yang seharusnya tidak terlontar, celetukan-celetukan aneh yang seharusnya nggak pantas keluar dari lisan kita, jangan dikeluarkan, tahan itu, ya. Kemudian hendaknya mengambil waktu yang tepat dan bersabar dalam menunggu seorang guru. Misalkan yang di boarding, misalkan, ya, antum ingin izin keluar, ya, tapi syaratnya izin dulu ke Ustadz Anas. Nah, misalkan antum ketok-ketok pintunya, ya, karena nggak keluar-keluar, digedor pintunya. Itu juga bukan adab yang baik, ya. Adab yang baik apa? Ada caranya di situ, ya. Ketok pelan-pelan, ya, sambil ucapkan salam. Ya, kalau nggak keluar, ketok lagi, ucapkan salam sampai 3 kali. Kalau nggak keluar, ya sudah, ya, antum balik lagi. Itu adalah adab seorang murid pada guru. Jangan digedor-gedor, ya. Izin ke muadibnya nggak keluar-keluar, kamarnya digedor dengan kenceng-kenceng. Itu juga bukan adab seorang murid yang baik. Kemudian, nah, yang terakhir adalah menghormati anak-anak guru, ya, dan orang yang ada hubungan dengan sang guru. Jangan malah dibully, ya, ketika ada anak guru kemudian mengajak kepada kebaikan atau melarang antum berbuat kemungkaran, malah antum bully. Mentang-mentang anak guru ngajak-ngajak ini dan itu. Nggak boleh. Antum harus memuliakan pula, menghormati anak guru tersebut. Karena apa? Jika antum menyakiti anaknya sang guru, maka guru juga akan sakit hati, dan itu juga bisa menyebabkan ilmu antum tidak bermanfaat. Ulama-ulama zaman dahulu juga seperti itu, ya. Ketika beliau ulama tadi melihat anak dari guru mereka takzim luar biasa. Mereka hormat pada anak tersebut, seakan-akan mereka melihat gurunya di situ. Nah, jadi intinya, pada dasarnya mencari ridho guru adalah menghindari murkanya dan menjunjung tinggi perintahnya. Intinya bagaimana supaya antum membuat guru itu ridho kepada antum. Kalau sudah guru ridho, insya Allah ilmu yang antum dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan mengerjakan semua perintahnya, selama perintahnya itu tidak melanggar syariat Islam, ya, karena tidak ada ketaatan kepada seorang pun, ya, kepada seorang pun makhluk yang ada di bumi ini untuk mendurhakai Sang Pencipta, untuk durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Antum enggak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat pada Khaliq. Misalkan gurunya nyuruh antum enggak mencontek, ya jangan mencontek, ya. Misalkan gurunya nyuruh apapun itu atau hal yang mubah, ya kerjakan. Ya. Tapi ketika gurunya nyuruh yang mungkar, itu nggak boleh dikerjakan. Kemudian barang siapa, ya, yang melukai hati gurunya sedih sebab dia, sebab ucapan dia, sebab tingkah laku dia, ya, maka khawatir, ya, akan ditutup barokah ilmunya. Allah mencabut barokah ilmunya, ya. Jadi Allah juga marah ketika gurunya itu marah. Ketika guru itu marah, maka Allah akan mencabut keberkahan dari orang tersebut. Ya, kalau ilmunya nggak berkah, ya sudah, ya, ilmunya tidak akan membawa kebaikan bagi dia. Na'udzubillah.
Ini kata Imam As-Sarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, innal mu'allima wat-tabibi kilahuma la yansuhani idahuma lam yukrama. Sungguh innal mu'allima, sungguh guru, wat-tabib dan tabib itu kilahuma, mereka berdua la yansuhani idahuma lam yukrama. Mereka tidak akan memberikan nasihat ya jika mereka berdua tidak dihormati. Antum sakit ya, misalkan datang ke rumah sakit, datang ke dokter ya, dikasih resep. Tapi antum bukan menjalankan resep itu, kemudian antum bilang, dokter sok tahu. Memang dokter pernah sakit seperti ini. Misalkan seperti itu. Apa yang terjadi? Dokter marah. Ya. Kalau dokter marah sudah ya, sudah pulang saja kamu, nggak usah kesini. Nggak mau dia. Pun sang guru juga sama. Ya. Fasbir lidaika in jafauta tabibuhu, fasbir lidaika in jafauta tabibuhu, wa qna' bi jahlika in jafauta mu'allima. Fasbir, maka bersabarlah, lidaika, atas penyakitmu, in jafauta tabibuhu, ketika engkau enggak menurut pada dokter. Dikasih dokter resep ini enggak nurut ya. Yang asam urat misalkan enggak boleh makan jeroan misalkan ya. Dia nggak nurut, apaan dokter sok tahu misalkan. Diacuhkan dokternya, dia makan jeroan banyak-banyak, apa yang terjadi? Kambuhlah dia. Ya. Waqna' bijahlika, dan qanaahlah terhadap kebodohanmu, terimalah kebodohanmu. In jafauta mu'alliman, ketika engkau tentang, ketika engkau acuhkan sang guru. Ya. Ketika sang guru, maka Allah akan mencabut keberkahan-keberkahan. Ketika keberkahan dicabut, maka yang terjadi dia adalah orang yang jahil. Mungkin dia tahu ilmu tersebut, tapi ilmunya nggak ngefek ya. Bisa jadi dia tahu pacaran itu haram, tapi karena ilmunya nggak membawa berkah bagi dia, maka dia masih pacaran ya. Bisa jadi dia tahu mencuri adalah haram, tapi karena ilmunya nggak berkah, dia malah mencuri. Bisa jadi dia tahu bahwasanya hukum sholat fardu adalah wajib, tapi karena ilmunya nggak berkah, karena menyakiti guru, dia nggak menjalankan sholat yang wajib itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ciri-ciri ilmu yang tidak berkah. Supaya semoga kita terhindar dari hal tersebut. Nah, termasuk mengagungkan ilmu adalah kita mengagungkan kitab, memuliakan Alkitab, ya. Karena hal itu ya, termasuk memuliakan kitab ya, sebaiknya kita ketika mengambil kitab dalam keadaan suci, kita berwudu terlebih dahulu. Mau belajar, wudu terlebih dahulu. Ini ada sebuah kisah ya, Syekhul Islam Syamsul A'immah Al-Khulwani. Syekh Al-Khulwani pernah berkata, saya mendapat ilmu ini adalah karena mengagungkan ilmu ya. Sungguh saya mengambil kertas belajarku, kitabku selalu dalam keadaan suci. Ini beliau bergelar Syekhul Islam, berarti ilmunya nggak main-main, luar biasa ya. Beliau senantiasa mengambil buku, baca buku, sebelum baca beliau senantiasa berwudu. Ini adalah termasuk salah satu adab, mengambil kitab dalam kondisi. Kemudian dalam kisah yang lain ada Syekhul Imam Syamsul A'immah Asy-Syarkasi. Pada suatu malam mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Beliau mutalaah pelajaran-pelajarannya kembali. Kemudian kebetulan pada saat itu beliau sedang sakit perut ya, diare mungkin ya. Jadi sering kentut. Untuk itu dia melakukan 17 kali berwudu dalam satu malam. Ya, karena mempertahankan supaya belajarnya dalam keadaan suci. Ini adalah salah satu ciri menghormati ilmu, menghormati kitab, mengambilnya dalam keadaan suci, mempelajarinya dalam keadaan suci. Karena apa? Ilmu adalah cahaya, dan wudhu pun nanti akan menjadi cahaya. Dan cahaya itu akan menjadi semakin terang ketika digabungkan ya, cahaya ilmu dan cahaya berwudhu. Nah, semoga kita bisa ya nanti mengaplikasikan hal ini. Antum kan sekarang sudah tahu bahwasanya ketika belajar tuh harus berwudhu terlebih dahulu karena memuliakan kitab. Lakukan itu ya. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ketika antum sudah tahu, antum langsung mengamalkannya. Itu adalah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat.
Kemudian termasuk memuliakan kitab ini adalah contoh-contoh perbuatan kita dalam memuliakan kitab. 1. Tidak membentangkan kaki ke arah kitab. Ketika kitab kita ada di depan, kita nggak menyelonjorkan kaki kita ke depan. Kalau antum punya buku di meja, ya, janganlah kaki antum naik ke meja. Itu nggak punya adab terhadap kitab. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengatur letak kitab, ya, dengan aturan yang berurutan. Ya. Al-Quran pastikan berada di paling atas, nggak boleh meletakkan sesuatu apapun di atas Al-Quran. Ya, hatta pulpen nggak boleh. Kalau ulama dulu saking memuliakannya kitab, ini bukan Al-Quran ya, tapi kitab-kitab ulama-ulama, para ulama nggak mau meletakkan pensil di atas kitabnya, karena khawatir. Beliau khawatir ilmunya nggak bermanfaat. Karena apa? Meletakkan benda lain di atas kitab yang mulia. Nah, ya ada aturannya. Misalkan antum mau meletakkan kitab atau Al-Quran, pastikan Al-Quran di tempat yang paling atas, ya. Kemudian di bawahnya ada kitab-kitab tafsir, ya, tafsir Al-Quran di bawahnya. Kemudian di bawahnya lagi adalah kitab-kitab hadis. Ya. Kalau ada kitab hadis, yang paling atas itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kitab sunan-sunan yang lain, ya. Itu ada urutannya. Ketika antum memiliki rak buku, simpan Al-Quran di tempat yang paling atas, yang paling tinggi untuk memuliakan Al-Quran. Kitab tafsir, kemudian hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk mengagungkan ilmu adalah memperlakukan kitab atau buku sebaik mungkin. Ya, ketika antum punya kitab, punya buku atau apapun yang berisi ilmu, berikanlah sampul, di cover dengan baik, ya, dinamai dengan bagus, letakkan di tempat yang tepat, letakkan di tempat yang tinggi. Jangan sampai antum meletakkan kitab di lantai. Apapun itu, ya. Jangan meletakkan kitab di lantai. Ketika antum belajar, ya, antum bawa kitab, ambil meja kecil, taruhlah kitab di atas meja itu. Karena apa? Karena kita memuliakan kitab. Nah, kemudian hendaknya penuntut ilmu memperhatikan segala ilmu yang ada, ya, selalu mengagungkan dan menghormati ilmu tersebut, walaupun ilmu tersebut pernah ia dengarkan berulang kali, ya. Jangan sampai bosan mendengarkan suatu ilmu. Ciri-ciri penuntut ilmu, ya, adalah mereka tidak bosan terhadap suatu ilmu, walaupun ilmu tersebut diulang berkali-kali. Demikianlah, ya, hal-hal yang harus kita lakukan supaya apa? Ilmu kita berkah atau barokah. Ilmu kita bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat, ya. Semoga ilmu kita bisa membawa kita ke surga, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membuat pemiliknya masuk ke surga. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, dikatakan bahwasanya ketika orang wafat, ketika orang meninggal, inqata amaluh, amalnya itu akan terhenti, kecuali apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi dia. Itu pahalanya akan bisa terus mengalir, ya. Tapi tentunya keberkahan itu bukan hanya ta'zim kepada guru dan ilmu saja, ya. Bagus hal itu, harus antum lakukan, tapi juga antum harus sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu tersebut, ya. Pengin barokah, pengin dapat ilmu bermanfaat, ya, ta'zim pada guru, ta'zim pada ilmu, tapi disuruh belajar nggak mau, ya sama saja, ya. Bagaimana ilmu bisa didapat kalau nggak mau belajar juga, ya. Nah, jadi harus balance, harus imbang di situ. Antum belajar, iya, kemudian ta'zim pada guru, ta'zim pada ilmu. Oke. Nah, mungkin demikian, ya, penjelasan singkat dari bab ini, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati guru-guru kita, ya. Dan jangan lupa doakan guru-guru antum dalam setiap selesai sholat antum. Ya, jangan lupakan
guru-guru antum di setiap antum selesai sholat ya. Minimal doakan, ya Allah maghfir lana wa liwalidina wal muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, guru-guru dan semua orang-orang muslim. Mungkin itu ya doa yang harus senantiasa kita panjatkan setiap selesai sholat ya. Jangan lupakan doa-doa antum di setiap sholat kepada guru-guru antum semua supaya ilmunya bisa bertambah berkah ya. Mungkin demikian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.